Halo guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Flash 2023. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di sebuah ruangan terdapat dua orang dokter yang sedang membuka kantong jenazah. Setelah membuka kantong jenazah tersebut, mereka berdua pun saling mengobrol mengenai jenazah tersebut. Lalu salah satu dokter yang bernama Dr. Upton akhirnya keluar menuju ruang kejiwaan dengan ditemani dua orang perawat. Di dalam ruangan kejiwaan tersebut terdapat satu orang pasien yang bernama Beth. Nama lengkapnya adalah Elizabeth. Pasien ini memiliki nama panggilan yaitu Derby. Derby adalah sahabat dekat dari Dr. Upton, yang mana Derby juga termasuk seorang dokter atau psikolog. Derby langsung mendekati Dr. Upton dan menyuruh Dr. Upton untuk memotong kelapa jenazah yang telah dilihat oleh Dr. Upton tadi. Derby yang terlihat terlalu bersemangat membuat dua orang perawat pendamping Dr. Upton langsung menghadang Derby. Dr. Upton pun menyuruh untuk melepaskan Derby dan menyuruh dua perawat itu untuk keluar ruangan. Lalu Derby dan Dr. Upton pun bercerita. Derby menceritakan tentang masa lalunya sebelum ia berada di tempat tersebut. Jadi beberapa hari yang lalu, saat sedang di kantornya, Dr. Derby didatangi oleh seorang pasien yang sedang mengeluhkan kehidupannya. Setelah pasien itu keluar, datanglah lagi pasien laki-laki yang bernama Asa. Dia datang sangat-sangat ketakutan dan sangat gelisah. Dr. Derby pun bertanya tentang keluhannya. Asa pun menjelaskan tentang keluhannya. Kalau dia ketakutan oleh ayahnya karena ayahnya bisa menukar-nukar jiwa seseorang. Ayah Asa ingin menukar jiwanya dengan jiwa Asa. Oleh sebab itu, Asa sangat takut sekali dengan ayahnya. Namun, Dr. Derby tidak percaya dengan cerita tersebut. Tiba-tiba, Asa ditelepon oleh ayahnya dan tidak lama kemudian, Asa pun kejang. Derby pun bingung, kenapa Asa tiba-tiba saja kejang. Setelah kembali sadar, Asa yang awalnya tadi sangat gelisah dan ketakutan, tiba-tiba menjadi sangat-sangat tenang dan bersikap seperti orang lain. Lalu Dr. Derby yang khawatir lantas memberikan nomor telepon kepada Asa. Di situ Asa malah menggoda Dr. Derby. Setelah itu Asa pun langsung pergi. Terlihat Derby masih sangat syok atas apa yang telah terjadi barusan. Malamnya, dia bercerita kepada suaminya atas peristiwa yang telah terjadi. Suaminya pun menasihati Derby. Seharusnya seorang psikolog tidak membawa keluhan pasiennya ke dalam rumah tangga. Derby pun lantas meminta maaf. Setelah itu, mereka pun makan malam. Dan dilanjutkan push rank dengan gaya freestyle tentunya guys. Di pagi harinya, Derby datang ke rumah Asa karena sangat penasaran. Saat Dr. Derby masuk dan mencari Asa, dia melihat sebuah buku yang ditulis oleh dirinya sendiri. Maksudnya buku yang ditulis oleh Dr. Derby. Setelah itu, dia melihat bapak Asa yang sedang sakit-sakitan. Dr. Derby. Derby menanyakan banyak pertanyaan kepada bapaknya Asa, yang membuat bapaknya Asa jengkel lalu menyuruh Derby untuk pergi dari rumahnya. Esok harinya, Derby didatangi oleh pasien lagi yang mengalami masalah terhadap hidupnya. Lalu, Derby pun menanyakan kepada pasien tersebut apakah dia mau dihipnotis agar menjadi rileks. Pasien tersebut pun setuju, dan Derby pun mulai menghipnotis pasien tersebut dengan menggunakan cahaya dari pulpennya. Saat pasien tersebut sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, tiba-tiba Asa datang. Dr. Derby pun langsung meninggalkan pasien tersebut. Setelah itu, Derby menyuruh Asa untuk menunggu sebentar. Derby pun masuk kembali dan menyelesaikan hipnotisnya. Setelah itu, Derby keluar lagi untuk melihat Asa. Namun Asa sudah menghilang.
Malam harinya, Dokter Derby yang masih kepikiran tentang Asa tiba-tiba ditelepon oleh Asa yang meminta tolong. Derby pun datang ke rumah Asa. Padahal suaminya sudah melarangnya karena itu seharusnya bukan urusan Derby, melainkan urusan pihak berwajib. Namun Derby masih ngeyel juga dan akhirnya Derby pun menuju ke rumah Asa. Di dalam rumah Asa, Derby melihat bapaknya Asa sudah terbaring di lantai. Dan saat Derby mau menelpon 911, Asa datang dan langsung melempar HP Dokter Derby. Dokter Derby pun lantas mengecek nadi dari ayah Asa. Namun ternyata ayahnya sudah tidak memiliki denyut nadi lagi, alias sudah meninggoy. Derby menyarankan agar Asa menelpon 911. Namun dengan sangat ketakutan, Asa menolak saran tersebut. Tiba-tiba bapak Asa hidup lagi dan mengucapkan sebuah mantra yang membuat Asa dan ayah Asa bertukar jiwa. Derby yang belum mengetahui apa-apa masih mencoba membujuk Asa untuk menelpon 911. Namun Asa yang sudah bertukar jiwa, kita sebut saja Asa yang jahat ya, masih menolak dan malah mengajak Dokter Derby olahraga push rank nih guys. Dan anehnya, Dokter Derby nampak antusias menerima ajakan tersebut. Wele. Di saat sedang seru-serunya push rank, sebenarnya terjadi pertukaran jiwa di sini guys, yang tidak disadari oleh Dokter Derby. Saat Dokter Derby bertukar jiwa dengan Asa, terlihat Dokter Derby sangat kebingungan karena hal tersebut ternyata bisa terjadi. Namun Asa langsung menukar kembali jiwanya dengan Dokter Derby. Saat Asa sedang ke ruangan lain, Dokter Derby yang masih kebingungan akan hal tersebut melihat sebuah buku yang sangat aneh. Setelah sedikit membacanya, Dokter Derby yang melihat sebuah ruangan bawah tanah di dalam rumah Asa mulai merasa ketakutan. Lalu Asa segera memotong kelapa ayahnya, yang mana di dalam tubuh ayahnya tersebut terdapat Asa yang baik. Bisa dibilang kini Asa yang baik telah meninggoy nih guys. Saat kejadian itu, salah satu dari mereka menyenggol lilin yang membuat rumah tersebut terbakar sebagian. Dokter Derby pun kabur menuju ke tempat Dokter Upton untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Dokter Upton pun menyemangati dan menghibur Derby, walau sebenarnya Dokter Upton pun tidak percaya akan cerita dari Dokter Derby. Dokter Derby pun segera pulang dan sesampainya di rumah, ternyata ada 2 orang petugas yang sedang menunggu kehadiran Dokter Derby. Dokter Derby pun lantas ditanya-tanya atas kejadian semalam mengenai terbakarnya rumah Asa. Namun di situ Dokter Derby bilang kalau dia tidak tahu menahu akan hal tersebut. Petugas pun akhirnya pergi dan Dokter Derby pun mulai bercerita pada suaminya. Di sini Dokter Derby mengatakan bahwa malam itu dia dengan Asa melakukan push rank dengan gaya freestyle. Suaminya yang mendengar hal tersebut tentunya langsung kesal dan segera pergi meninggalkan Derby begitu saja. Derby pun pulang ke rumahnya sendiri, bukan rumah suaminya guys ya, ini rumahnya Dokter Derby sendiri. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba Asa datang ke rumahnya Dokter Derby dan mereka pun kembali melakukan push rank suka-suka. Namun tanpa disangka, Asa tiba-tiba mendorong Dokter Derby dari jendela. Tapi semua itu ternyata hanyalah mimpi dari Dokter Derby saja guys. Keesokan harinya, Dokter Derby pun pulang untuk bertemu dengan suaminya lagi di rumah suaminya untuk meminta maaf. Namun terlihat suaminya belum pulang, sehingga Dokter Derby pun mandi terlebih dahulu. Tiba-tiba Dokter Derby ditelepon oleh Asa dan lewat telepon tersebut, Asa kembali bertukar jiwa dengan Dokter Derby. Di sini, Dokter Derby melihat simbol-simbol aneh yang berada di dalam ruangan bawah tanah rumah Asa. Di sisi lain, terlihat Asa sedang berkeliling-keliling di rumah Dokter Derby. Sedangkan Derby yang berada di ruang bawah tanah berpikir untuk menelpon Dokter Upton agar Dokter Upton bisa datang menyelamatkan dirinya. Dokter Upton yang masih bingung langsung segera menuju ke rumah Asa. Di rumah Dokter Derby, suami Dokter Derby yang baru datang langsung diajak push rank oleh Dokter Derby. Di ruang bawah tanah rumah Asa, terlihat Dokter Upton sudah datang ke rumah bawah tanah tersebut. Jiwa Derby yang berada di tubuh Asa menjelaskan peristiwa yang telah terjadi padanya. Namun Dokter Upton tidak percaya karena cerita tersebut tidak masuk akal. Lalu Derby memiliki ide untuk menelpon 911 agar 911 datang ke rumahnya untuk menyelamatkan suaminya. Alhasil petugas pun datang ke rumah Derby dan langsung menginterogasi Derby dan suaminya. Saat sedang diinterogasi, Derby dan Asa
kembali bertukar jiwa. Asa yang melihat Dr. Upton ada di hadapannya langsung menyuruhnya segera pergi dari rumahnya. Sedangkan di rumah Dr. Derby, setelah petugas pulang, suami Derby pun bertanya apa yang telah terjadi pada Derby. Derby malah bertanya balik kepada suaminya apa saja yang telah mereka lakukan sebelum petugas datang. Suaminya pun menjelaskan bahwa mereka telah berolahraga push rank dengan gaya freestyle. Mendengar hal itu, Derby yang gak ingin suaminya kenapa-napa karena push rank yang baru saja dilakukan suaminya dapat mempermudah Asa bertukar jiwa dengan suaminya, alhasil Derby pun segera pergi ke rumahnya sendiri untuk melakukan bundir. Namun sebelum itu terjadi, Asa pun datang untuk mencegah hal tersebut. Dr. Derby pun sambil memegang pisau mulai menghipnotis Asa dengan cahaya kilau dari pisaunya. Dan hipnotis Dr. Derby pun berhasil membuat Asa terdiam sejenak. Melihat ada kesempatan, Dr. Derby pun langsung mencucuk kelapa Asa. Dalam pertarungan tersebut, Asa terjatuh ke halaman. Derby pun segera turun dan langsung masuk ke dalam mobil lalu menarbak Asa sampai tidak sanggup lagi untuk berdiri. Derby pun turun dari mobil dan langsung menyucuk-nyucuk Asa sampai Asa tidak berkutik sama sekali. Lalu petugas datang dan segera mengamankan Dr. Derby. Lalu kita dibawa ke masa sekarang, di mana Dr. Derby sedang menceritakan semua kejadian kepada Upton di awal cerita tadi. Namun, Dr. Upton masih tidak percaya akan hal tersebut. Dr. Derby pun minta tolong sekali kepada Dr. Upton untuk cepat-cepat menghancurkan kelapa Asa agar tidak menukar tubuh lagi dengan Derby. Namun, tiba-tiba saat dokter akan mengoperasi Asa, Asa kembali hidup dan merapalkan sebuah mantra. Sehingga Dr. Derby dan Asa kembali bertukar jiwa. Dokter yang sedang mengoperasi nampak sangat takut dan segera lari keluar ruangan. Satpam yang berada di situ pun takut dan akhirnya lari menuju ke ruangan Dr. Upton. Dr. Upton pun kaget saat satpam melapor bahwa jenazah tersebut hidup kembali. Akhirnya, Upton pun percaya dengan semua pernyataan dari Derby. Dr. Upton pun masuk kembali ke dalam ruangan tersebut. Dan alangkah terkejutnya Dr. Upton karena melihat sifat Derby telah berubah dari sebelumnya yang sangat ketakutan dan gelisah menjadi sangat tenang. Mereka berdua pun lantas bertarung yang tentunya dimenangkan oleh Dr. Upton. Namun ternyata Dr. Upton di sini telah bertukar jiwa dengan Asa, sehingga kini jiwa Dr. Upton berada di tubuh Derby dan jiwa Asa berada di tubuh Dr. Upton. Asa pun lantas menyuruh satpam untuk mengedor Derby yang di dalamnya terdapat Dr. Upton. Namun satpam itu tidak mau melakukannya. Asa pun merebut pistol itu sehingga membuat pistol itu jatuh dan cepat-cepat diambil oleh Derby. Derby pun langsung mengarahkannya ke satpam dan juga Asa. Asa pun menukar kembali jiwanya dengan Upton sehingga jiwa Dr. Upton berada di tubuh aslinya dan Asa berada di tubuh Dr. Derby. Asa pun langsung mengedor satpam itu sampai meninggoy. Namun saat mau mengedor Dr. Upton, peluru yang berada di pistol tersebut habis guys. Dr. Derby dengan cepat menerjang Asa dan mereka berdua pun bertarung kembali. Seminggu kemudian terlihat suami Dr. Derby curhat kepada Dr. Upton mengenai istrinya. Dr. Upton pun menenangkan suami Dr. Derby dengan mengatakan, "Tenang bang, gak ada Derby, kan ada gue. Aman dah pokoknya." Terlihat sangat jelas, ternyata Dr. Upton di sini adalah Asa. Sedangkan jiwa dari Upton yang asli ada di ruang kejiwaan dan berada di tubuh Dr. Derby. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Jadi guys, sebenarnya jiwa ayah Asa telah bertukar dengan jiwa Syaiton yang telah berumur ratusan tahun. Dikarenakan ayah Asa melakukan semacam ritual pesugihan gitulah guys. Pesugihan-pesugihan gitulah, tapi versi Amerika ini. Nah, jiwa Syaiton yang ada di dalam tubuh ayah Asa terus berpindah-pindah agar bisa hidup abadi sebagai manusia. Gitu guys ceritanya. Gimana? Bagus apa enggak guys? Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Melangkah bersama cahaya